saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Gisela Yuliana Lazira dari STP Dian Mandala Gunung Sitoli. Sekarang saya semester 4. Berikut saya akan menjelaskan tentang sakramen yang keempat, yaitu sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selain sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, krisma dan juga ekaristi, ada pun juga penyebutan sakramen penyembuhan yang di dalamnya ada sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit atau juga perminyakan suci. Nah, untuk memulai sakramen ini perlu di sini ditegaskan bahwa sakramen-sakramen ini atau sakramen tobat ini bertujuan sebagai penyembuhan yang mau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus merupakan tabib jiwa dan juga tubuh kita yang telah mengalami dosa dan Tuhan akan menebusnya. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12, di mana hal ini menghendaki gereja agar dalam gereja ada kekuatan Roh Kudus yang meneruskan karyanya, menyembuhkan dan menyelamatkan umat Allah. Nah, itulah tujuan gambaran umum dari sakramen tobat dan juga sakramen penyembuhan orang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu, mari kita ulas satu-satu apa sih yang dimaksudkan dengan sakramen yang keempat itu, sakramen tobat. Baik, pengertian sakramen tobat. Sakramen tobat dinamakan juga sebagai sakramen pemulihan, pengakuan, pengampunan, dan perdamaian. Ataupun sakramen ini sering disebut sebagai sakramen rekonsiliasi. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen ini diperlukan walaupun orang sudah dibaptis. Alasannya karena kita menerima kehidupan yang baru, yang dimana sebelumnya memang kita telah menerima sakramen baptis, namun sebagai manusia kecenderungan untuk berbuat dosa masih ada. Kecenderungan atau konkupisenssi ini tetap tinggal dalam orang yang sudah dibaptis. Supaya dengan bantuan rahmat Kristus, manusia bisa membuktikan bahwa kekuatan mereka dalam perjuangan untuk kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi. Dalam pewartaan gereja, seruan Yesus untuk bertobat pertama-tama dihunjukkan kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan Injilnya. Sehingga pertobatan yang pertama dan mendasar adalah dalam sakramen baptis. Akan tetapi, seruan Yesus melanjutkan bahwa dalam hidup orang-orang Kristen, gereja merangkul pendosa-pendosa dalam pangkuannya sendiri. Maka, gereja yang suci harus selalu dibersihkan serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaharuan. Gereja yang suci dimaksudkan oleh Tuhan adalah tubuh dan jiwa kita yang harus mengalami pertobatan dan pembaharuan. Tobat yang Yesus maksudkan ialah keseluruhan, baik itu pertobatan hati, pertobatan batin, seperti tertulis juga dalam kitab Ratapan bab 5 ayat 21, yang dimana ketika manusia menemukan cinta dari Allah, hati kita akan digoncangkan oleh kejijikan, oleh dosa, dan juga oleh beban. Saudari yang terkasih, bentuk tobat yang dilakukan sangat beragam. Misalnya bisa dari puasa, berdoa, dan juga memberikan derma kepada orang lain. Nah, adapun kerangka dasar sakramen tobat masih tetap sama sepanjang sejarahnya, kendati susunannya dalam sakramen tobat mengalami berbagai perubahan dalam lintasan waktu. Namun, secara umum bahwa unsur hakikat dari sakramen tobat terdapat ada dua, yaitu yang pertama, kegiatan manusia yang bertobat di bawah kuasa Roh Kudus, yakni penyesalan dan juga penintensi. Yang kedua, yaitu kegiatan Allah melalui pelayanan gereja untuk mengampuni dosa dan mengerjakan perdamaian
bagi para pendosa berkat Paskah putranya. Saudara yang terkasih, yang berwenang untuk memberikan sakramen tobat ialah Bapak Uskup dan juga bagi para imam yang sudah tertabis. Hal ini mereka menerima tugas oleh Kristus dan juga seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada para rasulnya. Nah, dalam penerimaan sakramen ini, umat bisa melakukan lebih dari 2 kali dari hari yang telah ditentukan. Misalnya seperti biasa kita menerima sebelum memasuki Paskah dan juga Natal. Namun dalam sakramen tobat bisa dilakukan lebih dari 2 kali atau hari yang telah ditentukan. Nah, adapun buah-buah sakramen tobat ialah yang pertama, perdamaian dengan Allah. Manusia dipersatukan kembali dengan Allah dalam persahabatan yang erat, sehingga hati manusia mendapat kedamaian dan juga kegembiraan. Buah yang kedua yaitu perdamaian dengan gereja, sehingga persekutuan persaudaraan diperbaharui dan terus tetap terjalin. Dikatakan bahwa jika seorang berbuat dosa, maka seluruh gereja menderita. Begitupun sebaliknya, jika seorang bertobat, maka memberikan cahaya dalam hidup menggereja. Perayaan sakramen tobat sendiri adalah kegiatan liturgi yang terdiri dari yang pertama, salam dan berkat dari imam, pembacaan sabda Allah yang bertujuan agar sabda Allah menerangi hati nurani setiap orang serta membangkitkan penyesalan sehingga umat juga mampu diteguhkan untuk menyampaikan pengakuan dan menerima penitensi dan penerimaan pengampunan melalui imam. Perkataan imam pada saat melakukan sakramen baptis, imam mengatakan, "Aku membebaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Selain itu juga imam akan menyuruh untuk melakukan doa-doa tertentu seperti berdoa Salam Maria dan juga Bapa Kami. Santo Ambrosius dari Milan mengatakan, dosa diampuni melalui Roh Kudus, namun manusia memakai para pelayan Tuhan untuk mengampuni dosa. Hal ini juga dapat kita lihat dalam Markus bab 2 ayat yang ke-5, di mana Yesus mengatakan dengan tegas, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Baik saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan saya tentang sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Semoga dapat dimengerti dan juga dipahami. Next, saya akan melanjutkan pada sakramen yang kelima, yaitu sakramen imamat. Demikian, sampai jumpa. Salam.